Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas latihan soal ulangan atau latihan soal ujian sekolah. Yang pertama, perhatikan pernyataan berikut. 1. Keinginan untuk berkuasa. 2. Kekhawatiran terhadap revolusi Islam Iran. 3. Pembatalan perjanjian Inggris oleh Irak. 4. Serangan Irak ke Kuwait. 5. Masuknya kekuasaan asing ke Timur Tengah. Dari data di atas, yang merupakan sebab terjadinya Perang Teluk II adalah jawabannya B. Serangan Irak ke Kuwait, masuknya kekuasaan asing ke Timur Tengah, dan keinginan untuk berkuasa baik negara Irak ataupun negara Kuwait. 2. Langkah yang ditempuh oleh tokoh kulit hitam Nelson Mandela dalam menentang politik apartheid adalah A. Menerapkan population registration bagi warga kulit hitam. B. Membentuk African National Congress. C. Membawa masalah apartheid ke forum PBB. D. Memboikot pelaksanaan Olimpiade di Afrika Selatan. E. Melakukan pemberontakan militer. Jawabannya adalah B. Membentuk African National Congress, ya, atau organisasi nasional di Afrika yang bertujuan untuk memperjuangkan persamaan ras di Afrika Selatan. Tokoh kemerdekaan Vietnam yang memproklamasikan Vietnam Utara pada 2 September 1945 adalah A. Si Savon Phong. B. Ngo Dinh Diem. C. Ho Chi Minh. D. Mao Zedong. E. Kim Il Sung. Jawabannya adalah Ho Chi Minh. Ya, Ho Chi Minh ini juga merupakan presiden pertama Vietnam ketika Vietnam sudah bersatu antara Vietnam Selatan dan Vietnam Utara. Konflik di Kamboja menimbulkan kekhawatiran negara-negara ASEAN. Hal itu disebabkan oleh A. Masalah Kamboja dalam mengganggu stabilitas keamanan ASEAN. B. Kamboja memiliki hutang kepada ASEAN. C. Kamboja merupakan negara pengekspor paham komunis di Asia Tenggara. D. Kamboja merupakan negara pengekspor paham komunis dari RRC. E. Masalah Kamboja adalah masalah ASEAN. Jawabannya adalah A. Masalah Kamboja dapat mengganggu stabilitas keamanan ASEAN. Perhatikan faktor-faktor reunifikasi Jerman Barat dan Timur di bawah ini. Faktor-faktor reunifikasi Jerman Barat dan Jerman Timur ditunjukkan oleh nomor. Jawabannya adalah 135. Kemiskinan Jerman Timur, demokrasi komunisme Jerman Timur, dan keinginan rakyat Jerman untuk mengakhiri konflik perang. Kebijakan Mikhail Gorbachev yang memungkinkan adanya keterbukaan dan kebebasan informasi di Uni Soviet adalah A. Glasnost. B. Perestroika. C. Demokratisasi. D. Uskorinyui. E. Apartheid. Jawabannya adalah A. Glasnost. Kerjasama regional antara negara-negara Eropa dalam bidang ekonomi tercermin dalam organisasi A. MEE. B. IMF. C. APEC. D.
D. NATO, E. Blok Barat? Jawabannya adalah A. MEE. Pemimpin besar revolusi Islam Iran adalah A. Ayatollah Khomeini, B. Anwar Sadat, C. Syiah Iran, D. Saddam Hussein, E. Hashimi Rafsanjani. Jawabannya adalah Ayatollah Khomeini. APEC adalah organisasi perekonomian di sekitar wilayah A. Laut Tengah, B. Laut Selatan, C. Laut Pasifik, D. Dataran Cina, E. Asia. Jawabannya adalah Laut Pasifik. Pertemuan antar pemimpin anggota APEC atau AELM 2 dilaksanakan di A. Indonesia, B. Jepang, C. Amerika Serikat, D. Filipina, E. Kanada. Jawabannya adalah Indonesia. Kita lanjut ke soal uraian. Jelaskan mengenai latar belakang Perang Vietnam. Jawabannya adalah latar belakang terjadinya Perang Vietnam antara lain kekalahan Prancis penjajah Vietnam saat itu oleh pasukan komunis Vietnam di bawah pimpinan Ho Chi Minh. Karena Amerika Serikat khawatir akan jatuhnya Vietnam ke wilayah pengaruh komunis, Amerika Serikat melakukan intervensi ke Vietnam. Ya, kurang lebih jawabannya seperti itu atau jawaban yang mendekati jawaban tadi. Selanjutnya, jelaskan mengenai keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Teluk I. Jawabannya adalah keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Teluk I dilatar belakangi oleh faktor politik dan ekonomi. Faktor politik yaitu untuk menjaga hubungan baik dengan negara Saudi Arabia atau negara Timur Tengah lain sebagai negara yang memiliki peranan penuh atas kebijakan-kebijakan politik di Timur Tengah. Faktor ekonomi yaitu kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Timur Tengah yang menginginkan hubungan kedekatan dengan kawasan yang memiliki lebih dari 70% cadangan minyak dunia. Ya, mungkin cukup pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan pembahasan soal yang lainnya. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.